Selamat siang teman-teman semua, mahasiswa Fisika UPN Veteran Jawa Timur, maupun seluruh teman-teman yang menyimak video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas salah satu mata kuliah yaitu Kimia Dasar 2. Di sini kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu mengenai rantai karbon. Khususnya untuk part kali ini adalah rantai karbon yaitu senyawa yang aromatis. Nah, sebelumnya di minggu sebelumnya kita sudah membahas ya bagaimana hidrokarbon itu dibedakan menjadi dua, ada yang alifatik dan juga ada yang aromatis. Kita sudah membahas yang alifatik, di mana diantaranya ada alkana, ada alkena, ada juga alkuna. Ada yang rangkap satu, rangkap dua, dan juga rangkap tiga. Dan kemarin kita sudah membahas bagaimana proses penamaannya dan juga bagaimana tentang cara kalau kita harus menuliskan rantai karbonnya seperti itu ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan yaitu pada senyawa aromatis. Silahkan untuk bisa disiapkan alat tulisnya, barangkali ada beberapa hal yang memang harus dicatat karena pembahasan yang mengenai aromatis ini tidak kalah panjangnya dengan pembahasan yang hidrokarbon alifatik. Begitu ya. Nah, silahkan disiapkan untuk alat tulis maupun alat pencatatannya. Oke. Nah, pertama kita akan membahas mengenai hidrokarbon aromatik yang pertama yaitu adalah benzena atau secara penamaannya adalah C6H6 di mana ini termasuk dalam senyawa organik. Di dalamnya nanti kita akan melihat bagaimana benzena ini ternyata terdiri dari 6 atom karbon, di mana nanti biasanya dituliskan dalam persegi 6 seperti ini ya. Ya, sebentar. Oke, laser pointer. Oke, nah dari segi 6 ini kita bisa melihat ya di sini ada yang garisnya rangkap dua. Nah, ini adalah ciri khas dari benzena. Jadi ada segi 6 yang biasa. Kalau kita melihat lagi atau kita mengingat lagi yang minggu lalu, itu ada segi 6 juga ya. Tapi itu kan yang bisa di alkana, alkena maupun alkuna. Nah, tapi kalau untuk yang benzena ini sangat khas, di mana segi enamnya ada ikatan rangkap yang selang-seling. Jadi bisa seperti ini rangkapnya, selang-selingnya, atau yang sebelah kanan juga bisa. Nah, kalau secara pemodelan atau ilustrasinya sendiri bisa seperti gambar A ini ya. Jadi di setiap sudut-sudut dari segi enam ini ada karbon, benar. Ataupun secara atom gelombang ya ini. Jadi kan kalau di gelombang itu atom diibaratkan seperti awan-awan seperti itu. Nah, di sini seperti itu juga. Jadi segi enam maka ada awan yang sangat tebal dan juga yang di sekitarnya akan semakin menipis seperti itu. Atau seperti ini juga bisa. Ini adalah merupakan side view. Kalau yang sebelah kiri adalah top view, yang sebelah kanan adalah side view. Nah, bagaimana cara penamaannya? Di sini kita bisa melihat. Jadi dari segi 6 itu bisa disimbolkan selang-seling seperti ini, atau juga bisa disimbolkan menjadi segi 6 dan di dalamnya ada lingkaran. Ini adalah gambaran dari benzena. Untuk penamaannya sendiri, dia biasanya ada yang namanya percabangan. Dari nama cabang ini disebutkan terlebih dahulu, kemudian diakhiri dengan benzena. Misal yang pertama ini CH3 ya. Kita tahu CH3 itu adalah cabang dari namanya metil. Maka di sini nama iupaknya adalah metil benzena. Seperti itu. Nah, ada dua penamaan, ada iupak dan juga trivial. Iupak ini adalah standar yang internasional, sedangkan trivial ini biasanya standar dari penemunya ataupun dari daerah tertentu bahan tersebut. Begitu. Jadi mungkin
Boleh, kalian boleh menambahkan secara ilpak maupun secara trivial seperti itu. Tidak ada ketentuan secara khusus, akan tetapi biasanya yang terjadi adalah yang ilpak ini lebih terstandar karena dia mengikuti aturan penamaan rantai karbon. Nah, untuk yang nomor dua ini contohnya, OH ini adalah hidroksil benzena. NH2 ini amino ya, jadi menjadi aminobenzena atau vanila. Dan seterusnya sampai OCH3 atau metoksibenzena. Seperti itu tata nama penamaan dari benzena atau C6H. Oke, kita akan lanjut. Nah, untuk senyawa aromatik sendiri, dia ini eh, secara pengertian, dia memiliki ikatan rangkap dan berselang-seling seperti kita sudah bahas sebelumnya tadi ya di slide sebelumnya. Nah, ternyata dari ikatan ini ada namanya ikatan pi atau ikatan rangkap dua, di mana jumlah elektron yang saling berikatan, kita sudah membahas mengenai ikatan kovalen ya sebelumnya. Nah, jadi ada masing-masing dua elektron itu dari C dan C, jadi ada dua C di sini yang masing-masing yang berikatan elektronnya dua, seperti itu. Nah, ini akan kita bahas secara lebih detail. Kalau tadi kan di slide pertama tadi kita sudah bahas ya sedikit. Nah, ini kita akan bahas secara lebih detail lagi. Bagaimana tata nama penamaan dari aromatik berdasarkan International Union of Pure and Applied Chemistry atau disingkatnya IPA. Jadi, yang pertama adalah jika terdapat satu substituen, maka disebutkan substituennya dan diikuti dengan benzene. Seperti itu. Di sini contoh, kan di sini pasti yang skinam ini benzena ya. Kemudian yang bagian atas ini adalah, kalau ada yang masih ingat ini etil ya. Jadi tata namanya adalah cabangnya dulu, etil, kemudian dilanjutkan dengan benzena. Kemudian yang kedua contohnya di sini adalah klor, ada Cl ya, menjadi klorobenzena. Kemudian aminobenzena dan nitro ya, NO2, nitrobenzena. Seperti itu. Ini adalah contoh dari ketika eh, cabangnya adalah satu. Apa yang terjadi ketika cabangnya lebih dari satu? Maka penomorannya harus diurutkan. Jadi biasanya pengurutannya adalah sesuai dengan arah jarum jam ya. Jadi searah jarum jam ke kanan. Jadi di sini paling atas satu, kemudian ke kanan dua, tiga, empat turun ya, kemudian ke atas lagi lima. Seperti itu. Contohnya, di sini ada dua cabang ya. Ada sama-sama cabangnya adalah bromo di nomor satu dan nomor dua. Maka penulisannya adalah 1,2 di bromo bensin. Jangan lupa ada di-nya karena dia dua. Contoh lagi di sini, bromonya ada di nomor satu dan nomor 3, maka 1,3 di bromo benzena. Begitu juga ketika bromonya nomor satu di cabang nomor satu dan juga nomor 4, maka akan menjadi 1,4 di bromo bensin. Seperti itu. Nah, bisa juga cabang itu terdiri dari dua cabang yang berbeda. Contohnya di sini adalah NO2 atau nitro dan juga bromo. Maka penamaannya adalah diurutkan dari abjad. Betul. Jadi di sini nanti akan menjadi satu, dua, tiga. Berarti tiga di bromo, tiga bromo, satu nitro, bensin. Gitu ya. Jadi bisa dituliskan seperti itu. Atau karena dia di satu ya di sini nitronya, bisa langsung ditulis 3 bromo nitrobenzen. Seperti itu. Tata nama penulisannya. Jadi diurutkan dari yang abjadnya terlebih dahulu. Seperti itu. Oke, selanjutnya. Nah, ini gambaran dari bagaimana stabilitas dari benzena ketika adanya delokalisasi dari elektron. Jadi
kan tadi di sini di setiap sudutnya kan ada C ya, kemudian berikatan dengan C yang lain dan juga berikatan dengan H. Kemudian apabila ada eh, delokalisasi elektron atau hidrogenasi, maka menjadi seperti ini. Jadi ada ketambahan hidrogen menjadi cyclohexane. Ini seperti yang sudah kita bahas di alkana, alkena maupun alkena ya. Nah, ini adalah beberapa dari eh, senyawa atau gugus aromatik yang akan kita bahas. Jadi tadi kita sudah bahas mengenai benzena ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas setelah ini? Yang pertama adalah alkohol, kemudian yang kedua, yang kedua adalah ether, kemudian yang ketiga adalah aldehid, yang keempat keton, kemudian yang kelima asam karboksila, kemudian ada ester, ada alkyl halida, dan sepertinya nanti juga ada amina. Nah, ini contohnya ya dari alkohol itu OH, ether itu O, aldehid CHO, keton CO, asam karboksilat, mohon maaf, COOH, ester adalah COO, dan alkyl halida adalah X, biasanya disimbolkan seperti itu. Nah, kita akan bahas secara lebih detail ya, satu persatu. Oke. Nah, pertama adalah alkohol atau biasanya dia ini terdiri atau nama senyawanya itu terdiri dari OH. Di sini contohnya atau eh, gambarannya adalah sebagai berikut ya yang ada di bawah ini ya. Jadi untuk rumusnya sendiri atau formula dari alkohol ini adalah C6H2N+2 di mana N-nya ini bisa 1 sampai hingga gitu ya. Misal kalau E-nya 1 berarti menjadi CH4O. Gitu. Hanya akan ada 4. Contohnya ini, metanol. C-nya kan 1. Hanya ada 4 ya, termasuk yang OH. Dan juga ada 1. Nah, ini contoh paling sederhana dari alkohol, yaitu metanol. Kalau etanol, berarti dia C-nya terdiri dari 2C. Kemudian ada H-nya, di sini ada berapa? 2 berarti ada 6 ya. Sesuai rumusnya ini atau kalian bisa langsung menghitung di sini. Seperti itu. Atau kalau secara penamaan benzena tadi menjadi seperti ini ada segi 6 di mana berarti di sini ada C6 ya. C-nya ada 6 maka namanya adalah fenol. Gitu. Oke, kita akan lanjut. Nah, di sini eh, etil alkohol atau etanol yang C2 tadi ya. Dia ini hasil dari fermentasi gula atau pati dengan bantuan yaitu enzim katalis. Kita sudah bahas ya bahwasannya pati, gula ini termasuk dari polisakarida, maksudnya seperti itu ya. Nah, ternyata ketika dia mengalami fermentasi, maka dia akan berubah menjadi etanol. Jadi dari yang awalnya C6H12O6, nanti akan menjadi 2CH3, CH2OH, dan menghasilkan juga ada CO2. Jadi ada proses fermentasinya menghasilkan karbon dioksida dan juga etanol. Seperti itu. Oke, etanol ini aplikasinya banyak ya. Sebagaimana kalau kita mungkin eh, ketika penelitian di laboratorium, terutama mungkin hubungannya dengan fisika material, begitu ya, yang di mana kita sering sekali menggunakan etanol, baik sebagai nanti pelarut maupun nanti sebagai bahan-bahan yang menjadi campurannya di material kita, seperti itu. Nah, kalau di kehidupan sehari-hari pun atau di industri, beberapa industri juga memanfaatkan etanol ini sebagai pewarna, obat sintetik, kosmetik, dan juga bisa juga menjadi salah satu bahan peledak atau TNT. Dan juga pastinya karena dia alkohol, bisa juga dia menjadi bahan dari minuman yang mengandung alkohol. Seperti itu. Oke, kita lanjut ya. Nah, salah satu yang digunakan adalah atau penggunaan dari etanol adalah breathalyzer. Jadi mungkin ini agak jarang kalau di Indonesia, tapi kalau di luar negeri alat ini sering digunakan. Biasanya digunakan untuk mendeteksi sopir atau driver, yang dimana
Mungkin dia terdeteksi menggunakan alkohol ketika berkendara atau yang lainnya. Jadi alatnya seperti yang sebelah kanan ini ya. Jadi di sini alat ini atau orang yang minum alkohol atau orang yang mungkin dalam keadaan mabuk, pasti nafasnya itu akan mengandung yang namanya etanol tadi. Nah, bagaimana cara alat ini bekerja? Jadi alat ini ada yang namanya potasium dikromat atau kalium dikromat. Ketika dia berinteraksi dengan etanol, maka akan menghasilkan asetik asid atau asam asetat dan juga kromium 3 sulfat yang berwarna hijau. Nah, dari warna inilah nanti yang akan dijadikan sebagai ukuran dari alat ini untuk mendeteksi seberapa banyak kadar alkohol yang ada pada tubuh drivernya gitu. Jadi perubahan warna inilah yang nanti dideteksi oleh alatnya. Jadi kombinasi antara etanol ini sumbernya berarti dari si drivernya, kemudian alatnya menyediakan yaitu potasium dikromat atau kalium dikromat, nantinya akan berubah warna seperti itu. Oke, jadi ini kurang lebih bagaimana senyawa eh, aromatis ya, yaitu alkohol, di mana di dalamnya ada yang namanya etanol, bahannya dan juga salah satu alat yang menggunakan prinsip dari etanol. Nah, untuk alkohol sendiri ketika dia eh, berhadapan dengan basa kuat, contohnya di sini adalah NaOH, maka dia akan lebih eh, reaksinya akan lebih kalem atau istilahnya dia akan sulit untuk bereaksi dengan basa kuat. Beda ceritanya ketika kita mereaksikan basa kuat dengan air. Seperti yang biasa kita lakukan ketika praktikum fisika dasar kemarin maupun kimia dasar 1 ya, yang di semester sebelumnya ya. Kita sering menggunakan NaOH ya ketika kita dilarutkan ke air kan dia hanya perlu diaduk, kemudian dia akan larut dan juga nanti air yang yang larutan airnya itu akan panas seperti itu ya. Sangat mudah. Akan tapi akan beda cerita ketika kalian melarutkan misalkan NaOH dengan alkohol ataupun dengan etanol, maka akan lebih susah untuk larut. Jadi itu perbedaannya. Alkohol ini akan sulit untuk melarutkan NaOH. Nah, ini adalah bagaimana tata nama dari senyawa alkohol sendiri. Jadi kita pakai yang IUPAC sendiri, IUPAC dulu ya, karena ini yang paling umum. Jadi yang pertama adalah kita harus menentukan karbon terpanjangnya. Nah, di sini kita bisa lihat ya karbon terpanjangnya. Kemudian bagaimana untuk penamaannya? Dari mana nomor satunya itu? Oke, coba kita ganti pen. Nah, kita kan sudah dapat orang yang terpanjangnya adalah ini. Nah, untuk menentukan nomor satu dari mana adalah kita harus mencari yang paling dekat dengan gugus OH atau gugus alkohol itu kan OH ya. Jadi kan daripada dari bawah, kita akan lebih dekat dari kanan sini ya. Berarti yang kanan ini nomor satu, yang di sini nomor dua, kemudian di sini nomor tiga, nomor empat, dan nomor lima. Seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian barulah kita menentukan cabangnya. Di sini ada satu cabang di CH3 ini ya. Kemudian di sini juga CH3. Masih ingat ya, CH3, CH3 ini adalah cabang dari metil. Jadi ada dua cabang metil. Kemudian bagaimana selanjutnya? Jadi kita sebutkan dulu cabangnya. Jadi di cabangnya kan tadi di nomor 3 ya. Sebelumnya tadi ya. Di sini ya nomor 3 dan nomor 4. Maka namanya adalah 3,4 dimetil. Kemudian sedangkan OH-nya ada di sini. Dia ini adalah di nomor C yang nomor 2. Berarti 3,4 dimetil 2 pentanol. Pentanol dari mana? Karena gugus terpanjangnya terdiri dari 5 atom karbon atau pentana. Nah, kalau biasanya pentana, pentena, pentuna, seperti itu ya, kalau di alkena-alkena alkeni. Di sini karena alkohol, maka akhirnya adalah ol.
pentanol seperti itu. Contoh lagi yang ini. Jadi di sini sama ya, ada OH, tapi OH-nya ada dua di sini ya. Jadi kemudian cabangnya ada CH3 dan CH2, CH3 atau etil. Di sini cabang etil, di sini cabang metil. Maka ingat diurut cabang itu diurutkan dari tiga. Jadi yang pertama adalah kita sebutkan etil dulu karena dia E. Jadi di sini 4 etil, 3 metil. Nah, OH-nya sendiri ada di nomor 2 dan nomor 4 ya. Di 2, 4, ada 6 atau rantai terpanjang ada 6 karbon. Jadi heksanadiol. Tambah diol ini berarti ya. Jadi gitu namaannya. Heksanol boleh atau heksanadiol juga. Nah, sekarang untuk nama dagang atau trivial, nah ini yang biasanya dia tidak terlalu eh, tidak terlalu terukur gitu ya. Jadi tata namanya adalah mungkin yang eh, sering disebutkan atau yang di daerah tertentu terkenalnya seperti ini begitu. Maka bolehlah kita sekedar tahu ya. Di sini jadi kita lihat cabangnya, kemudian kita bandingkan dengan OH-nya. Di sini ada cabang metil alkohol. Jadi kita lihat cabangnya ditambahi belakangnya alkohol seperti itu ya. CH3OH, metil alkohol, etil alkohol, propil alkohol dan seterusnya sampai yang isopropil mungkin akan ada. Jadi bebas mau pakai yang tata nama yang IUPAC maupun pakai yang tata nama yang trivial juga bebas. Oke, kita akan lanjut ke senyawa ether atau lebih sering disebut sebagai oksialkan. Jadi di sini biasanya ditandai dengan adanya O ya. Jadi ada R, O, R. Jadi ada O, kemudian ada juga senyawa yang lain. Jadi eh, bergandengan ataupun bersamaan dengan dua senyawa yang lain. Contohnya seperti ini. Misal kita punya diethil ether ditambah dengan O2, maka akan menjadi C2H5O, COOH. Ini O yang di tengah ini nih sebenarnya, yang dia menandakan sebagai ether. Nah, dietil ether atau sering kita sebut sebagai ether, ini biasanya kalau di dunia kesehatan digunakan sebagai obat bius bagi banyak orang. Jadi biasanya digunakan untuk obat bius itu adalah nah, tapi ada efek samping di sini ya dijelaskan bahwa bisa juga menimbulkan efek samping yaitu iritasi pada pernafasan maupun mual dan muntah pasca anestesi. Nah, kita akan membahas bagaimana tata penamaan dari ether. Jadi karena nama aliasnya, atau nama lainnya adalah alkoxyalkana, model penamaannya juga seperti itu. Yang pertama adalah kita harus menentukan rantai terpanjang. Ini masih sama ya seperti yang sebelumnya. Nah, rantai terpanjang ini kemudian diberi nama sebagai alkana. Jadi rantai terpanjangnya adalah sebagai alkana. Kemudian ada yang rantai yang lebih pendek yang kita sebut sebagai alkoksi. Jadi pemisahnya adalah si O tadi. Jadi yang panjang itu alkana, yang pendek adalah alkoksi. Kemudian kita bisa memberi nomor dari karbon yang terdekat dengan cabang. Jadi yang kita beri nomor adalah yang alkana. Kemudian cabangnya ditulis sesuai abjad dan nama alkoksi selalu ditulis paling depan sebelum nama cabang. Jadi yang biasanya kita kan nama cabang dulu ya. Nah, kalau yang di sini nanti beda cerita. Alkoksi dulu, nama cabang, baru etana. Gitu. Nah, contoh di sini. Di sini kan yang panjang yang sebelah kanan ya. Nah, CH2, CH3 ini adalah etan. Kemudian berarti yang pendek adalah CH3 atau metana atau kalau kita sebagai eh, cabang nih ya metil ya. Tapi kalau kita pandangnya sebagai alkil, maka di sini metil atau metoksi karena diubah menjadi alkoksi.
metoksi etana gitu. Jadi alkoksi dulu, baru yang cabang panjang alka. Contoh yang lain, coba kita lihat ya. Hmm, CH3O, CH3 ini sama-sama nih. Sama-sama nggak ada yang lebih panjang. Berarti sama-sama boleh dari yang kanan sebagai alkoksinya atau yang kiri sebagai alkoksinya boleh. Tapi penamaannya kan alkoksi dulu, berarti menjadi metoksi metana. Kemudian yang ini C2H5, C2H5 ini juga sama ya. Berarti etoksi eta. Kalau yang ini lebih panjang yang sebelah kanan ya. Berarti yang sebelah kiri dulu sebagai alkoksi. Dia menjadi metoksi etan. Jadi berubah menjadi oksi-oksi. Karena kita mengikuti nama alkoksi. Seperti itu. Untuk nama trivialnya bisa dilihat ya di sini. Bisa ditulis metil, metil ether, metil, metil ether, etil, metil, jadi diurutkan. Dari kiri dulu ya sepertinya ya. Kemudian kanan baru disebutkan akhirnya. Bisa kalau lebih mudah pakai trivial boleh. Ataupun kalau lebih tertata pakai iupok juga bisa. Nah, kemudian di sini kita lanjut aldehid dan keton. Jadi kita langsung bahas dua di sini karena mirip-mirip keduanya. Nah, aldehid adalah adanya satu hidrogen, adanya satu atom hidrogen yang dia bergandengan dengan atom karbon atau grup dari karbon. Kalau karbon itu nanti adanya satu karbon yang bergandengan dengan grup karbonil. Kita bisa lihat nanti perbedaannya ya. Ini kita bahas dulu yang berarti yang aldehyde dulu. Aldehyde itu sering juga disebut sebagai alkana. Nah, tata nama alkananya seperti ini. Jadi CH4 ini kan metana. Maka ketika berubah menjadi CH2O, nah di mana sih gugusnya itu sebenarnya di sini nih. Nah, CO ini jadi adanya gugus C dan O, di mana rantainya adalah rantai rangkap. Maka di sini menjadi metanal. Contoh etanol juga seperti itu. Berarti di sini ya gugusnya C dan O. Maka dia menjadi etanol. Nah, bagaimana Bu kalau misalkan kita itu punya rantai yang panjang dan juga ada cabangnya di sini ya. Jadi, oh mohon maaf, berarti tadi itu bukan CO saja tapi CHO. Hanya juga ikut di sini. CH. Nah, kalau dia rantainya panjang, maka kita harus menamai dari C-nya itu pasti yang paling panjang dulu. Kemudian untuk penomorannya bisa dari yang dekat dengan H dan O. Jadi di sini satu, dua, tiga, empat. Kemudian di sini cabangnya. Cabangnya dulu dituliskan dua metil karena ini ada empat kan butana ya biasanya ya. Karena di sini alkanal atau aldehid maka dia menjadi dua metil. Bagaimana juga dengan ini ada tiga berarti propana menjadi propanal. Seperti itu. Kalau yang sebelah kanan ini tidak ada aja. Kalau yang sebelah kiri ada. Nah ini contoh untuk penamaan trivialnya. Tadi yang ini iupak ya, trivial. Kita pakai kembali aldehidnya. Jadi akhirnya akhirannya adalah aldehid. Contoh di sini CHO. Ini yang tadi metanol ya namanya. Maka menjadi formaldehid. Yang di sini menjadi asetaldehid dan seterusnya sampai butyraldehid. Mungkin kalau yang trivial tadi ya, yang awal-awal alkohol, ether itu enak ya, kita tinggal ngurutkan dari kiri gitu ya. Tapi kalau yang alkana ataupun aldehid ini sepertinya agak susah karena dia tidak memiliki pola untuk penamaan secara trivial. Jadi mungkin bisa dipilih penamaannya mungkin secara iupak saja. Gitu. Sekarang kita lanjut ke keton. Nah, kalau keton baru ya hanya CO, bukan COH. Kalau yang aldehyde tadi atau alkanal tadi COH, kalau yang keton ini hanya CO gitu ya. Tadi.
di sini. Jadi di sini ada CO. Nah, oke. Bagaimana tata namanya? Untuk EOPAK-nya sama ya, masih dengan eh, rantai yang terpanjang dulu, kemudian eh, kita menamai C-nya itu dari yang paling dekat dengan CO, kemudian ada cabang alkil yang terikat pada rantai utama, dan ada juga cabang-cabang di gugus fungsi utama. Nah, ini jangan salah ya. Kita akan mengambil gugus fungsi utama itu, sebentar, saya bedakan warnanya dulu. Ini, gugus utamanya adalah ini. C2H5, CH3, CH, dan CH3. Jangan salah, C2H5 ini harus kita ubah dulu. Berarti dia kan ada dua ya C-nya. Nah, dia sebenarnya kan gini. Hmm, berarti di sini ada CH3. Di sini berarti sisa dua ya. Nah, dari sini nanti berarti ini adalah nomor satu, banyak. Nomor dua, kemudian lanjut di sini ya, nomor tiga, ini nomor empat, ini nomor lima, dan terakhir yang sebelah kanan adalah nomor lima. Nah, jadi gitu. Kita ambil yang paling dekat dengan CO-nya, cabangnya, penamanya. Jadi di sini cabangnya adalah CH3. CH3 ini adalah cabang ya. Nah, dia adalah metil. Nomor 5 berarti 5 metil di CO-nya atau eh, cabang atau bukan cabang. Maksudnya atau ketonnya ini eh, ikatan O rangkapnya itu berada di nomor 3. Makanya 5 metil 3 heksanon. Karena keton maka akhirnya non ya. Heksanon. Seperti itu cara penamanya. Nah, ini untuk penamaan trivialnya. Jadi kalau penamaan trivial itu sama seperti ether, jadi kita sebutkan cabangnya dulu, diakhiri kata. Ini gampang lagi sepertinya. Oke, jadi ini ada dua cabangnya ya, CH3, ada dua, maka dimetil keton. Di sini cabangnya ini ya, yang sebelah kanan ya, metil. Kemudian di sini ada propana atau propil, cabangnya cabangnya dari C3 adalah propil, maka metil propil keton. Ingat diurutkan ijat, makanya M dulu ya, metil dulu baru seperti itu untuk nama trivialnya. Lebih mudah trivial atau IU pakai ya. Boleh deh. Nah, kalau ini berarti nanti kalau dinamakan secara trivial, ini kan berarti etil ya. Etil, ini propil, ketok. Propil, etil, ketok. Seperti itu. Nah, di sini ada cabang juga. Berarti nanti metil, kemudian, nah, sepertinya untuk yang bercabang seperti ini lebih dianjurkan untuk menggunakan ilpak daripada menggunakan yang trivial. Trivial itu biasanya yang sederhana. Jadi yang hanya memiliki tidak memiliki cabang. Jadi dia cabangnya hanya yang ikatan rangkap O saja. Seperti itu. Kita lanjut ke asam karboksilat atau asam alkanoat. COOH ini yang paling panjang. Jadi COOH. Bentuknya seperti ini ya. COOH. C. Dengan O-nya ikatannya rangkap, dengan OH-nya ikatannya tunggal. Penamaan iopaknya kita harus menentukan rantai induk atau rantai terpanjang yang mengandung gugus karboksil atau COH. Kemudian kita nomori dari yang paling dekat dengan COH. Dan kita nomori juga untuk cabangnya.
Ingat, karena namanya asam karboksilat, maka penamaannya nanti juga awalnya diawali dengan asam. Di sini contohnya ya, COOH-nya sebelah kanan, kemudian ada cabang di sini. Maka menjadi asam 2 metil, cabangnya metil ya, butanoat karena ada 4 C, butana. Jadi menjadi uat, butanoat gitu ya. Asam 2 metil butanoat. Yang bawah asam 3 hidroksi 2 metil butanoat. Oke, selanjutnya untuk penamaan trivialnya ini misal di sini ada satu C, maka namanya asam formiat. Ada 4, tadi kan butanoat ya, butana menjadi asam butirat seperti itu. Tapi agak tidak acak juga ini ya, tidak sesuai. Seperti ini ada C-nya 1, 2, 3, 4, 5, harusnya kan pentana. Tapi di sini menjadi asam valerat. Jadi ini mirip yang aldehyde tadi. Dia penamaannya eh, tidak mengikuti aturan-aturan yang biasa kita ketahui. Gitu. Jadi boleh memakai yang IUPAC saja untuk yang asam karboksilat. Selanjutnya ether. Biasanya ini berada di buah-buahan, makanan-makanan eh, yang berasal dari alam, gitu ya, buah-buahan maupun di sini daun-daunan, di bunga, di kelapa, dan sebagainya. Nah, ether ini adalah COO. Jadi ada nanti ikatan antara C dan 2. Rumusnya adalah CnH2nO2. Nah, seperti ini. Jadi untuk eh, ester ini, jadi ada ether, ada ester ya, hati-hati ya. Untuk penamaannya, mirip-mirip, hanya beda. Nah, ini contohnya ketika etil asetat atau asam asetat yang ada etilnya. Jadi ini kan CH3COOH biasanya. Tapi ketambahan etil ditambah dengan air, maka dia akan menjadi asam asetat dan juga etanol. Ini etil asetat inilah contoh dari ester. Tata penamaannya ini seperti ini. Jadi COO itu di mana sih? Sini ya. Nah, yang ini nih COO. Nah, jadi CH3 ini menjadi cabang. Jadi cabangnya ada satu dan ada dua di sini ya. Ada dua cabang ini. Oke. Penamaan senyawa alkil alkanoat hampir sama dengan penamaan asam alkanoat. Hanya saja karena atom H dari gugus OH diganti dengan nama alkil, jadi penamaannya dengan menyebutkan nama alkil terlebih dahulu. Berarti ini harusnya dia kan di sini ya, metilnya di sini. Jadi metil yang ini itu adalah yang pertama ini. Metil, 2 metil barulah yang CH3 ini yang sebagai cabang. Dia dituliskan di sebelah sini. 2 metil, 1, 2, 3, 4. Ada 4. Butanoat. Jadi akhirnya sama. Oat. Mirip seperti karboksilat tadi ya. Dia kan akhirnya juga kuat. Contoh yang ini lagi. 1, 2, 3. Ini berarti adalah cabangnya yang disebutkan yang pertama. Etil ada 3, 1, 2, 3 berarti propanoat. Seperti itu untuk penamaan ini. Kalau penamaan trivialnya, kita tinggal melihat, eh, jadi COOH-nya di sebelah sini ya. COO kan tadi ya. Nah, di sini ada H berarti dia format. Di sini metil, metil format. Kemudian di sini etil propionat. Jadi trivialnya seperti itu. Mirip-mirip seperti yang trivial asam karboksilat. Selanjutnya ada amina. Biasanya dia adalah ini gugusnya adalah NH2 nitrogen. NH2 atau amina, metil amina. Nah, seperti itu kurang lebihnya. Nah, contohnya amina mungkin di sini lebih jelas ya. CH3NH2. CH3 ini kan metana. Maka yang disebutkan dulu adalah aminanya dulu. Aminometana atau metil amina. CH3-nya boleh dijadikan sebagai cabang. Makanya disebutkan dulu metil amina.
Nah, kurang lebih seperti itu. Ini adalah tabel dari konklusi atau dia sebagai ringkasan dari yang sudah kita bahas dari alkohol, ether, aldehid, keton, kemudian asam karboksilat, ester, dan maupun amida. Kurang lebih seperti itu untuk eh, hidrokarbon aromatis. Nah, untuk menguji pemahaman kalian sekaligus menjadi tugas yang harus dikumpulkan, saya akan memberikan mungkin 2 soal saja. Sebentar. Ini untuk latihan soalnya bisa dicoba mandiri. Kalau yang latihan soal ini ya, karena ini hubungannya dengan yang alifatik, alken, alken, alkuna yang kemarin. Kemudian, oke, mana tadi yang sebelah sini. Nah, jadi kalian bisa mengerjakan yang 11.64 ini ya. Jadi menamai senyawanya C4H9OH. Bisa kok kalian kesusahan, kok Bu di sini kok tidak seperti yang dicontohkan. Nah, kalian bisa mengubahnya terlebih dahulu menjadi yang mungkin seperti ini ya. Jadi yang kalian kenal, barulah nanti dinamai. Kemudian untuk tugas yang kedua, boleh yang ini saja deh. Sebentar, ini saya hapus ya. Jadi yang 11.36. Jadi tugasnya ada dua ya. 11.3 11.64 maaf, dan juga 11.36. Itu tugasnya ini bisa di-note dulu ya agar tidak terlupa untuk tugasnya. Jadi yang 11.36 ini dari senyawa kalian nanti akan menamainya. Kalau yang 11.64 ini juga sama, akan tetapi senyawanya adalah bentuknya yang seperti ini, bukan yang 11.36, bukan yang seperti 11.36. Seperti itu. Oke, oke, dua saja ini cukup. Jadi tugasnya bisa dikerjakan 11.64 maupun 11.36. Begitu. Mungkin sekian penjelasan mengenai senyawa hidrokarbon yang bagian aromatik ya. Semoga video ini dapat membantu kalian dalam memahami tata nama penyawa, tata nama senyawa maupun penamaan dari hidrokarbon aromatik. Dan juga kalian bisa membedakan, oh ini alkohol, ini ether, ini asam karboksila dan sebagainya. Seperti itu. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian untuk video pada kali ini. Bisa kita sambung di lain waktu. Semoga bermanfaat. Sehat-sehat selalu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.